Selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilen Anika Sari Saromah SCMM dengan NIM 1020240006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video animasi pembelajaran pada mata kuliah Biostatistika dengan judul materi jenis data dan sumber data. Dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Daftar isi untuk materi ini yang pertama, data, kedua jenis data berdasarkan sifatnya, ketiga jenis data berdasarkan fungsi, dan yang terakhir sumber data. Data dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sekumpulan keterangan tentang sesuatu hal, objek, ide, situasi, atau fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Data dapat berupa kata-kata, kalimat, gambar, grafik, warna, simbol, huruf, dan angka. Ada juga dalam bentuk audio dan yang lainnya. Jenis-jenis data antara lain data digital, kualitatif, kuantitatif, lapangan, lisan, tertulis, pribadi, primer, dan sekunder. Data dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan, observasi, atau hasil pengukuran. Manfaat dan fungsi data. Yang pertama, sebagai suatu acuan kegiatan. Berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Sedangkan data itulah yang bisa digunakan sebagai salah satu parameter sekaligus sebagai acuan dalam membuat suatu perencanaan. Ketiga, dasar untuk membuat keputusan. Seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, sebagai bahan untuk evaluasi. Misalnya saja dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu, pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Jenis data berdasarkan sifatnya. A. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna, dan lain sebagainya. Ciri utama data kualitatif didapat dengan cara menghitung, sehingga tidak memiliki nilai desimal. Selain itu, data kualitatif memiliki ciri-ciri tidak bisa dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh data kualitatif adalah data gender, data golongan darah, data tempat tinggal, atau data jenis pekerjaan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika, dan lain sebagainya. Data kuantitatif jenis data yang kedua berdasarkan sifat adalah data kuantitatif atau yang disebut dengan data numerik, yaitu data yang memiliki informasi yang menunjukkan besaran atau jumlah atau kuantitas yang dihasilkan berdasarkan perhitungan dan pengukuran. Yang C. Data kategorik. Data kategorik merupakan suatu data dengan perubahan kualitatif yang dihasilkan dari pengklasifikasian atau penggolongan suatu data. Sedangkan data numerik adalah suatu data kuantitatif di mana atribut yang dimilikinya bertipe numerik. Contoh data kategorik dalam rekam medis dan informasi kesehatan mencakup berbagai kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan informasi pasien seperti diagnosis pada pasien seperti diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Setiap diagnosis merupakan kategori angka yang berbeda dalam analisis data kesehatan. Data numerik. Data numerik adalah suatu data kuantitatif di mana atribut yang dimilikinya bertipe numerik.
Data numerik memiliki rentang nilai yang sangat berbeda pada masing-masing atributnya, atau dengan kata lain, satuan setiap atribut berbeda sehingga dilakukan standarisasi. Dalam suatu data numerik, kadang-kadang terdapat atribut yang memiliki nilai dengan rentang yang sangat berbeda dengan atribut lain atau dengan kata lain memiliki satuan yang berbeda. Data diskrit. Data diskrit merupakan salah satu jenis data kuantitatif dan sering juga disebut data nominal. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan bukan hasil pengukuran. Data diskrit adalah jenis data yang hanya bisa mengambil nilai tertentu dan tidak bisa dibagi menjadi nilai yang lebih kecil secara bermakna. Data ini biasanya berbentuk bilangan bulat dan dihitung, bukan diukur. Ciri-ciri data diskrit: yang pertama, berbentuk bilangan bulat, tidak memiliki desimal. Kedua, tidak bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil secara bermakna. Ketiga, dihitung bukan diukur. Contoh data diskrit dalam rekam medis dan informasi kesehatan mencakup informasi yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam bilangan bulat. Berikut adalah beberapa contoh spesifik, yaitu jumlah penderita penyakit tertentu, misalnya jumlah penderita tuberkulosis di suatu wilayah atau rumah sakit. Ini juga merupakan data diskrit karena dihitung dalam bilangan bulat. Data kontinum atau kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarnya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Data kontinum. Data kontinum atau kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarannya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Data semacam itu mempunyai ciri adanya berkesinambungan antara suatu bilangan dengan bilangan lain. Bila bilangan itu ditempatkan pada skala bilangan, maka kedudukan suatu bilangan pada skala itu bersambung satu sama lain. Data ini terbagi dalam 3 jenis, yakni data ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, data ordinal. Data ordinal adalah data yang berjenjang, bertingkat, atau berbentuk peringkat. Data ordinal biasanya makin kecil angkanya, maka semakin tinggi nilainya. Data ordinal ini dapat dibagi dari data interval rasio. Yang kedua, data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Pada data ini, walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai nilai. Data ini dapat dibuat menjadi data ordinal. Yang ketiga, data rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Jadi, kalau data nol berarti tidak ada apa-apa. Data yang paling teliti adalah data rasio, dan data ini disusun ke dalam data interval ataupun ordinal. Data hitung. Data hitung adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu yang termasuk data hitung adalah presentasi dari suatu jumlah tertentu. Data ukur adalah data yang menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Berikut adalah data beberapa contoh spesifik, yaitu jumlah rak penyimpanan. Sebagai contoh, jika satu rak dapat menyimpan 2.286 dokumen dan total dokumen yang perlu disimpan adalah 15.439, maka perhitungan kebutuhan rak adalah 15.439 dibagi 2.286, yaitu 7 rak. Bagian H, data ukur. Data ukur adalah data yang diperoleh melalui proses pengukuran dan biasanya bersifat kontinu, artinya dapat memiliki nilai dalam rentang tertentu, termasuk pecahan dan desimal. Ciri data ukur biasanya memiliki nilai desimal. Dapat diukur menggunakan alat ukur seperti timbangan, penggaris, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan fungsi. Yang pertama, data epidemiologi. Epidemiologi biasanya dianggap sebagai cabang ilmu kedokteran yang menangani populasi, bukan individu.
Epidemiologi merupakan salah satu metode penelitian yang salah satu cirinya adalah direncanakan dan dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai sifat ingin tahu. Definisi epidemiologi dapat pula diartikan sesuai dengan komponen-komponen yang menyusun. Istilahnya yaitu epi atas, demos penduduk, dan logos ilmu. Dengan demikian, dalam konsep modern, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari segala segala sesuatu yang menimpa penduduk. B. Data klinis. Data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Data atau informasi klinis yang terakumulasi dalam rekam medis merupakan basis data yang dibedakan dalam jenis data yang diinginkan dan fungsi kegunaannya sehingga menghasilkan beragam data atau informasi. C. Data administrasi. Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris administration dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage, mengelola. Administrasi diartikan sebagai proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi diperlukan setiap orang sejak lahir sampai dengan akhir hayatnya. Bagian D. Sumber data. Sumber data bisa berupa data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, survei, atau eksperimen, atau data sekunder yang berasal dari literatur, laporan, atau database yang sudah ada. Berikut berbagai sumber data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data juga diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Bagian E. Data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer, seperti wawancara, observasi, dan survei. Wawancara adalah Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. F. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah tersedia, mudah didapatkan, dan memerlukan waktu dan biaya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, atau sudah tidak relevan, maka dapat mempengaruhi hasil penelitian. G. Data tersier. Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Data tersier tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data tersier tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang terkait langsung dengan metode penelitian,
tetapi masih memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya analisis penelitian. H. Sumber data SIKN. Sumber data dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional mencakup beberapa kategori utama yang penting untuk pengumpulan dan pengelolaan informasi kesehatan. Sumber data SIKN yaitu masyarakat. Berikut adalah beberapa sumber data dari masyarakat yang relevan, yaitu sumber survei kesehatan, sensus kesehatan, pelaporan mandiri, data dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan surveillance penyakit. Yang kedua, institusi. Berikut adalah beberapa sumber utama, yaitu fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, bank data kesehatan nasional, instansi pemerintah lainnya, organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada soal kasus. Yang pertama, kasus yang pertama. Dalam manajemen informasi kesehatan, data yang diperoleh langsung dari pasien melalui wawancara atau pemeriksaan fisik disebut sebagai A. Data sekunder, B. Data primer, C. Data tersier, D. Data kuantitatif. Jawaban yang benar adalah B. Data primer. Pembahasan data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama tanpa perantara, seperti melalui wawancara, pemeriksaan fisik pasien. Kedua, data yang diperoleh dari laporan bulanan Rumah Sakit Murni Teguh mengenai jumlah pasien rawat inap termasuk dalam A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data kualitatif, D. Data observasional. Jawaban yang tepat adalah B. Data sekunder. Pembahasannya, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain seperti laporan bulanan rumah sakit. Jasmine 2014 daftar pustakanya. Ketiga, jurnalnya. Ketiga, rekam medis pasien yang berisi informasi tentang diagnosis, terapi, dan riwayat penyakit termasuk dalam jenis data A. Data demografi, B. Data administratif, C. Data klinis, D. Data finansial. Jawaban yang tepat adalah C. Data klinis. Pembahasannya, data klinis mencakup informasi medis pasien seperti diagnosis, hasil pemeriksaan terapi, dan riwayat penyakit. Dari jurnal Jasmine 2014. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.